Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para santri sekalian, mari kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Kita memasuki pertemuan yang ke-12 dalam paparan PPT Pak Nur ini. Saya membahas mengulang kembali sekilas pada bab yang ke-9 tentang analisis data, langkah dan metode serta penerapannya. Kita perlu memahami bahwa yang dimaksud dengan analisis data itu merupakan satu cara mengolah data menjadi informasi agar karakter data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Itu fungsi analisis data. Data itu akan bermakna baik itu data berupa angka ataupun juga lambang atau kode-kode yang lainnya, itu apabila data itu sudah kita olah. Nah, diolahnya itu agar mudah dipahami dan bermanfaat sehingga menumbuhkan solusi pemecahan satu masalah yang dihadapi dan yang diamati dalam sebuah penelitian. Kita juga melihat bahwa analisis data itu bisa juga diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan untuk merubah data hasil dari penelitian itu menjadi informasi yang kemudian dapat dipergunakan untuk mengambil kesimpulan. Misal saudara mengadakan penelitian di tempat sahabat-sahabat sekalian tentang pengaruh atau dampak COVID-19 ini terhadap penurunan penghasilan masyarakat di desa saudara, maka saudara kemudian mengumpulkan data-data itu bisa melalui observasi, saudara melihat, bisa pula dengan membagi kuesioner, membagi pertanyaan yang sederhana untuk uji coba, latihan saudara mengadakan penelitian, mungkin pula dilengkapi dengan interview, wawancara. Instrumen-instrumen penelitian itu yang kita gunakan untuk melaksanakan sebuah penelitian. Maka kemudian setelah terkumpul itu, kemudian kita analisis. Nah, di analisis itu sesungguhnya adalah agar kita mendapatkan informasi sehingga mendapatkan kesimpulan. Apakah yang kita amati itu sesuai dengan apa yang kita kehendaki dan apakah data yang kita kumpulkan itu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hipotesa penelitian yang akan kita teliti. Itulah fungsi kita menganalisis data. Nah, kalau kita lihat bahwa langkah-langkah analisis data itu dimulai dari pengumpulan data yang akan dianalisis. Setelah saudara membagi kuesioner, kemudian dikumpulkan. Kemudian yang langkah kedua adalah editing. Editing itu memeriksa kejelasan maupun kelengkapan mengenai pengisian instrumen pengumpulan data. Apakah data sudah terisi ataukah belum? Ataukah datanya diisi dengan benar-benar atau tidak, itu merupakan editing. Kemudian jumlahnya, apakah betul jumlah yang kita teliti, misalkan saudara mengambil sampel penelitian 125 sampling, misalkan dari keseluruhan datanya taruhlah 890, kemudian Anda hitung dengan pendekatan cara menghitung sampling itu dengan benar, maka kemudian Anda kumpulkan jumlahnya benar, pengisiannya benar, itulah yang kemudian disebut dengan editing. Yang ketiga adalah coding. Coding itu melakukan proses identifikasi dan proses klasifikasi dari tiap-tiap pernyataan yang terdapat pada instrumen pengumpulan data berdasarkan variabel yang kita teliti. Maksudnya begini,
variabelnya kan mungkin akan ada 2 variabel ataukah 1 variabel. Kalau variabelnya itu ada 2, ya misalkan independen dan dependen, maka nanti 2 variabel itu kita pisahkan. Mana yang menjadi objek penelitian kita, variabel-variabel yang independennya, variabel yang tidak tergantungnya, ya, variabel yang X-nya dipisahkan dengan variabel dependennya, variabel yang tergantung yang kita intervensi, yang kita teliti, itu dipisahkan. Nah, itulah yang disebut dengan membuat coding. Nanti kemudian mungkin dibuat kode yang lainnya, misalkan saudara meneliti sampelnya itu seperti apa. Misalkan kita buat pilihannya adalah kelas. Misalkan kita amati yang kita teliti adalah kelas prodi kesehatan masyarakat dan prodi keperawatan. Misalkan penelitiannya untuk kedua prodi, maka nanti dipisahkan prodinya, keperawatan, kesehatan masyarakat. Ataukah mau kita buat kelas, Anda menggunakan uji cobanya itu untuk 2 kelas, kelas A dan kelas B. Maka nanti setelah kita adakan penyebaran instrumen itu, nah terus ada kelompokkan mana isian kuesioner yang kelas A, yang kelas B diberi kode, ya. Termasuk diberi kode yang lainnya. Misalkan di situ laki-laki dan perempuan isiannya itu kuesioner, maka yang laki-laki diberi kode berbeda dengan perempuan dan seterusnya. Itu namanya coding. Setelah itu baru saudara melakukan tabulasi. Tabulasi itu mencatat ataupun mengentry data ke dalam tabel induk penelitian. Maka dibuat tabel itu, teman-teman sekalian, Anda Anda pisahkan. Nah, seperti contoh yang telah kita buat kemarin, ya. Nah, itu termasuk tabulasi data. Nah, kemudian kalau sudah kita pahami, baru kemudian ada pengujian. Diuji, ya. Pengujian itu bermakna data yang akan diuji itu diuji kualitasnya. Itu menyangkut dengan validitasnya atau reliabilitasnya. Nah, ini mungkin nanti akan kita teliti apakah butir-butir soal di dalam kuesioner kita itu valid atau tidak. Nah, ini maka nanti diuji dengan uji validitas dan reliabilitas. Kalau itu sudah ketemu catatan itu, kemudian baru kita mendeskripsikan data yang kita miliki itu, yakni menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi atau diagram dalam berbagai macam ukuran. Nah, setelah kita pelajari itu, dibuat tabel frekuensi. Nah, setelah itu baru kemudian kita melakukan uji hipotesis. Nah, pengujian hipotesis yakni tahapan pengujian apakah hipotesisnya itu ditolak atau diterima. Kalau ditolak berarti dugaan kita berbeda dengan kalau diterima. Misalkan kita mencari pengaruh, kalau setelah kita lihat dari uji statistik, nah di situ terukur uji hipotesis kita diterima, berarti ada pengaruh atau ada hubungan. Nah, kalau ditolak berarti tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh. Ya, karena antara data yang kita olah itu hasilnya tidak sama, lebih sedikit atau kurang atau lebih daripada uji hipotesis yang kita tentukan. Nah, ini kemudian setelah itu baru kita mengolah itu dengan menggunakan metode analisis datanya. Nah, kalau kita lihat sahabat-sahabat sekalian, metode itu ada dua. Ada metode yang bukan angka, ini yang disebut dengan kualitatif, dan ada metode analisis data yang harus dikerjakan dengan angka. Yang dengan angka misalkan dengan uji statistik, dengan Anda menghitung dengan menggunakan kalkulator, kemudian muncul dalam bentuk tampilan angka-angka, itu disebut dengan kuantitatif. Nah, uji statistik, apakah itu dengan uji T atau itu dengan uji statistik yang lainnya, itu disebut dengan uji kuantitatif. Metodenya metode kuantitatif. Tetapi bisa pula analisisnya merupakan bentuknya kualitatif. Nah, kesimpulan dari uji statistik yang bukan angka itu merupakan
metode analisis data yang berupa kualitatif atau bukan angka tapi kalimat, pernyataan-pernyataan. Nah, ini metode ini tentu akan saling berhubungan ya. Jadi kalau kita melihat dalam sebuah penelitian kita, mana metode yang kita gunakan antara metode yang bukan angka dan angka, tentu keduanya digunakan. Di dalam analisis kuantitatif, metode kuantitatif dengan olah data dengan uji statistik, itu berupa angka ini untuk menelusur bagaimana ketentuan hipotesa yang kita tampilkan, H0 dan H1-nya. Tetapi begitu sudah membaca hasil penelitian kita, hasil olah data itu, kemudian dilihat dengan misalkan tabulasi data yang semestinya, ada yang telah ditampilkan, nah di situ Anda membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pengolahan data itu merupakan metode analisis data kualitatif. Sehingga ini kedua-duanya tidak akan terpisahkan. Tidak mungkin hanya dengan kuantitatif saja, dan kualitatif mungkin bisa digunakan, tapi itu pun akan penting untuk menunjang penelitian kita. Dalam skripsi yang kualitatif ya, dengan penelitian kualitatif, tentu ini tidak menampilkan banyak angka, karena hanya hasil angulasi data itu, kemudian Anda tarik garis merah dari setiap objek-objek penelitian Anda membuat kesimpulan, ini kualitatif, tetapi juga kadang-kadang penelitian kualitatif pun ditunjang dengan pengolahan data yang itu merupakan bagian dari metode kuantitatif. Jadi keduanya saling berkaitan. Maka dalam memilih metode analisis itu kita perlu mempertimbangkan beberapa hal. Satu, kecocokan, kesesuaian metodenya. Kemudian kita lihat pula kehandalannya, jadi ketangguhannya. Ini kalau kita analisis dengan menggunakan metode kuantitatif, misalkan penampilannya hanya pada angka saja, apakah mudah dipahami atau tidak? Nah, itu termasuk dengan kehandalan. Boleh jadi cukup ya, boleh jadi pula kurang karena perlu penjelasan. Termasuk pula yang dipertimbangkan adalah kepekaannya. Pekaan itu seberapa tepat, seberapa persis kita bisa memberikan penilaian itu. Setelah kita mengolah, tentu kita akan melihat hasilnya. Berapa persen satu penelitian kita itu memberikan sumbangan atas ketepatan hasil uji yang kita lakukan. Itu kepekaan. Termasuk adalah yang perlu dipertimbangkan kecepatan dan kemudahan. Nah, kita satu metode analisis data, misalkan uji statistik, itu akan dari pola yang sederhana sampai dengan pola-pola yang modern ya, yang sangat heterogen, yang sangat banyak sekali tahapan-tahapan penelitiannya. Nah, itu tergantung dari pilihan kita. Tentu kalau kita menggunakan uji statistik yang variabelnya itu kecepatan dan kemudian itu tergantung pula dari banyak variabel yang kita uji. Variabelnya sedikit ya tentu kemudahannya akan lebih mudah, akan lebih cepat. Variabelnya banyak, harus kemudian diamati per variabel-variabel yang berada, itu berpengaruh pada aspek kecepatan dan kemudahan. Kemudian pula pertimbangan kita adalah kepraktisan atau fleksibilitas. Karena pilihannya itu pilihan kepraktisan. Selama kita bisa mempertahankan uji statistik yang kita lakukan, itu cukup. Misalkan apakah kita melihat hal-hal yang berbeda perlu dilakukan dengan uji T misalkan, atau cukup dengan regresi. Nah, itu kita lihat. Nah, di dalam dunia penelitian semuanya bisa diambil selagi kita bisa mempertahankan dari kedua metode atau satu metode yang kita gunakan. Nah, termasuk keamanan. Keamanan itu adalah bahwa metode yang kita gunakan itu aman digunakan, jadi tidak menimbulkan kegaduhan penelitian. Karena kadang-kadang ada penelitian yang tidak aman. Misalkan ternyata instrumen yang kita gunakan itu menggunakan menggunakan
sesuatu yang sudah baku ya, kuesioner yang sudah baku, yang ternyata itu banyak perubahan-perubahan yang harus dilakukan sehingga tidak menjadikan aman untuk dijadikan instrumen penelitian. Ini dari awal sudah muncul ya, dipilih metode dan juga alatnya itu keamanan. Nah, maka kemudian kita perlu menggunakan pula cara menentukan metode analisis data yang akan digunakan itu yang kita coba menetapkan tujuan. Tujuannya apa kita mengadakan penelitian? Nah, setelah itu jenis metodenya apa? Apakah ini penelitian jenisnya apa? Metodenya kan banyak. Apakah ini dengan menggunakan penelitian namanya apa? Penelitian uji coba atau misalkan dicempur lagi dengan penelitiannya itu penelitian studi kasus, ya try and error, kemudian pula apakah ini penelitiannya berhubungan dengan metode misalkan eksperimental atau metode yang lainnya ya, jenis metode penelitian yang telah kita pilih itu. Baru kemudian mempertimbangkan kemungkinan penggunaan metode itu, mana yang mungkin. Termasuk pula macam atribut metode yang digunakan. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana kita menggunakan kode-kode, menggunakan atribut-atribut yang dipakai di dalam pengolahan data tersebut. Hingga kemudian kita melakukan pemilihan metode alternatifnya. Nah, kita timbang mana yang menjadi alternatif sehingga kita bisa mudah untuk melakukan analisis data yang kita akan teliti. Nah, maka kemudian sahabat-sahabat sekalian, penerapan data itu harus sesuai dengan penerapan penelitian. Ya, maksud rumusan yang dikemukakan dalam satu bagian misalkan merupakan pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus. Nah, rumus itu sendiri merupakan aturan. Aturannya yang ada ini sesuai dengan pendekatan penelitian atau desain yang diambil. Kita nanti akan berhubungan dengan desain penelitian. Desain penelitian ini akan berhubungan dengan metode. Maka metode ini akan berhubungan dengan rumus. Dan rumus itu akan berhubungan dengan aturan. Nah, aturan yang kita terapkan di dalam desain dalam langkah-langkah penelitian yang kita lakukan. Nah, maka ada 4 permasalahan yang kita lihat bahwa problem untuk mengetahui status dan mendeskripsikan menunjukkan dari ketentuan itu. Nah, problem komparasi yaitu problem yang bertujuan untuk membandingkan. Nah, problem yang mencari hubungan itu dengan 2 fenomena. Problem yang berhubungan dengan pengaruh statement. Jadi yang mendeskripsikan dengan cara mendeskripsikan objek penelitian, bisa pula dengan membandingkan dalam model komparasi, membandingkan 2 persoalan atau satu atau 2 itu dengan komparasi. Ada pula dengan model korelasi, mencari hubungan, atau juga komparasi tambah dengan korelasi. Ini ada apakah deskriptif, apakah komparatif, apakah korelatif, ataukah perpaduan kedua-duanya. Di dalam komparatif ada korelatif, ini yang menjadi permasalahan yang kita hadapi. Ya. Nah, ini yang akan mempertajam kita, sehingga dalam pengantar singkat itu dicoba kita dalami. Saya mengajukan pertanyaan, menurut Anda mana yang lebih mudah digunakan antara metode pengolahan data kuantitatif dan kualitatif? Kemudian apa fungsi dan peran kedua metode analisis data tersebut, baik itu kuantitatif ataupun kualitatif? Nah, inilah teman-teman sekalian pertemuan kita yang ke-12. Nah, semoga ada manfaatnya dan kita bisa meningkatkan pemahaman kita tentang biostatistik yang kita gunakan untuk persiapan nanti ya memasuki semester yang ke-6. Nanti ada metodologi penelitian, tentu akan lebih diperdalam lagi beberapa hal yang kita bahas pada hari ini. Demikian, salam sehat, tetap semangat. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.